Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa, mari kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Mari pagi hari ini, masing-masing pribadi, engkau ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran setiap kita. Biarkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan bagi setiap kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji kebesaran Tuhan. Karena apa yang Kau perbuat dalam hidup kami adalah baik Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami pada hari ini. Kami juga menyerahkan bagi umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kuduskan tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bebaskan rohmu pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Benar Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri
Selamanya
Kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja kepada firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu keistimewaan orang percaya. Namun sebelum itu mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 1 dan 2, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat 3 dan 4, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, pertama ini salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita ada dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, supaya kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Tema kita yaitu keistimewaan orang percaya. Saya percaya bahwa setiap kita pernah dan tidak asing lagi dengan kata istimewa. Keistimewaan orang percaya. Sekali lagi tema kita pada hari ini. Kita seringkali mendengar kata istimewa. Seringkali kita mendengar, bahkan sudah biasa sekali kita mendengar orang itu istimewa. Itu sesuatu yang istimewa. Dan ada beberapa istilah yang identik itu dengan istimewa. Misalnya VIP, VIP, exclusive class, best of the best, dan ada istilah terbaru yaitu special edition. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita menggapai atau jika kita memiliki atau ada orang yang menjadikan kita itu istimewa atau mengatakan kita itu orang VIP, artinya kita sudah mendapat predikat atau gelar atau semacam kita dikatakan itu orang istimewa. Kita itu orang istimewa bagi orang itu. Menurut saudara, menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang menjadi kriteria atau ukuran untuk seseorang dikatakan istimewa? Menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa orang ini harus seperti ini? Menurut saudara, apa kriteria atau ukurannya untuk kita nyatakan seorang itu istimewa? Bagi saya secara pribadi, istimewa itu bersifat relatif. Bersifat relatif. Saya mungkin berkata atau mungkin menganggap sesuatu itu istimewa, tapi Bapak Ibu menganggapnya itu sesuatu yang biasa saja. Saya mungkin menganggap sesuatu itu VIP, tapi jemaat Tuhan menganggapnya itu, Bapak Ibu menganggap itu hanya sebagai bisa dibilang kayak economic class. Relatif, berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahukah kita bahwa ada satu keistimewaan yang tidak bersifat relatif sama sekali? Sama sekali tidak bersifat relatif, melainkan kekal. Ada satu keistimewaan yang tidak bersifat relatif, dan itu adalah kekal. Ialah kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Kristus.
itu bernilai kekal, tidak bersifat relatif. Karena Allah menebus kita tanpa harus melihat kriteria kita. Pertanyaannya sekarang kita masuk dalam perenungan kita. Apa keistimewaan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus? Apa keistimewaan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Apa keistimewaan orang percaya dalam Kristus? Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Saya dan Bapak Ibu adalah umat pilihan Allah. Coba saya bacakan ayat 3 sampai yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah memilih umatnya. Kita dipilih oleh Allah. Kita istimewa karena dipilih oleh Allah. Ayat 4 tadi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu yang firman Tuhan katakan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Cara Allah memilih pasti berbeda dengan cara manusia memilih. Dan saya percaya bahwa ketika Allah memilih, Allah tidak pernah salah. Allah memilih kita untuk melayani Dia. Allah memilih kita sebagai umat pilihannya. Itu Dia tidak pernah salah. Allah memilih seseorang, Allah memilih kita untuk memimpin umat Tuhan, untuk memimpin umat percaya. Allah tidak salah. Allah memilih kita untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah tidak salah. Saya yakini bahwa pilihan Allah, dan saya percaya Bapak Ibu juga percaya bahwa pilihan Allah itu tidak pernah salah. Amin. Tujuan Allah memilih kita, umatnya, pilihannya, untuk dapat hidup di dalam kekudusan. Di dalam ayat 4b, Tuhan memilih kita agar kita hidup di dalam kekudusan. Hidup dipisahkan dari kegelapan kepada terang. Hidup yang dulunya berlumuran dengan dosa, tapi kemudian dikuduskan oleh Allah dan hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Amin. Tuhan memilih kita, mengangkat kita dari dosa kepada terang. Dan saya percaya setiap kita menerima dan meyakini Tuhan telah menebus kita. Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya itu bukan hanya menerima warisan. Nilai kesempurnaan, Tuhan memilih kita dengan sempurna, dan itu menjadi sangat-sangat sempurna. Karena Allah memilih saya dan Bapak Ibu bukan hanya untuk menerima warisan dari Allah, tetapi juga untuk hidup memancarkan kasih Bapa, kasih Kristus. Amin. Tuhan memilih. Bukankah ini sesuatu yang istimewa? Bukankah ini sesuatu yang sangat istimewa? Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya yang saya sampaikan? Tuhan memilih kita itu sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan yang katakan, Tuhan memilih kita untuk hidup dari gelap kepada terang. Dan Tuhan memilih kita bukan hanya menerima warisan dari Allah, bukan hanya menerima warisan dari Kristus, tetapi juga hidup sesuai dengan kehidupan Bapa kita. Hidup memancarkan kasih-Nya. Kita dipilih. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Amin. Saudara setuju dengan saya ini sesuatu yang istimewa? Amen. Karena Allah memilih kita.
dipilih. Saudara tidak dipilih, saya tidak dipilih. Apa jadinya kita? Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Istimewa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita bukan hanya sekedar percaya, tapi hidup di dalam kekudusan, kemudian hidup untuk memuji dan memuliakan Allah. Hidup yang telah dimerdekakan dari Kristus. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang percaya. Apa yang menjadi keistimewaan saya percaya kepada Kristus? Apa istimewanya orang percaya? Apa istimewanya Bapak Ibu jemaat Tuhan percaya kepada Kristus? Yang kedua, kita adalah umat tebusan Allah. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita adalah umat tebusan Allah. Coba Bapak Ibu bacakan, kita baca sama-sama ayat 7 sampai yang ke-12. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia yang oleh darahnya kita beroleh perlindungan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan karunia. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kehendaknya, yaitu rencana keelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan penyelamatan waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus dan di dalam jalan kamu dapat menjalankan ini kami yang dari semula ditetapkan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut rasa kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian dan kemuliaan-Nya. Penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Nyawa, darah, dan kematian. Ketiganya adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan. Nyawa, darah, dan kematian. Dan hal ini itu sudah menjadi ketetapan sejak dahulu kala. Firman Tuhan di dalam Imamat 17 ayat 11. Ini udah jadi ketetapan dari sejak dahulu kala. Coba kita baca sekali lagi Imamat 17 ayat 11. 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Hukum Taurat ada untuk menunjukkan bahwa manusia itu perlu juru selamat. Hukum Taurat ada sejak dahulu kala itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu butuh Kristus. Penebusan itu nyawa, darah, dan kematian. Dan Yesus Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kita semua tahu Yesus Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk menebus saya dan Bapak Ibu, untuk menebus umat manusia selain dengan kematian Kristus. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia selain dengan persembahan nyawa, darah, dan kematian. Yesus melakukan semua itu untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan suami istri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan memulihkan apa yang telah hancur. Yesus Kristus melakukannya. Tujuan dari penebusan sendiri adalah agar kita, firman Tuhan mencatat, agar kembali terciptanya hubungan Allah dengan manusia. Di dalam ayat 10 dan 11, agar kembali tercipta persekutuan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Kalau tidak ada penebusan, kalau tidak ada kematian, kalau tidak ada persembahan nyawa,
kita tidak akan memiliki persekutuan dengan Allah. Karena manusia itu pada dasarnya penuh dengan dosa sebelum ada pengorbanan Kristus. Karena itulah tujuan dari Allah menebus kita melalui Kristus. Allah memilih kita untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, di dalam tercatat di dalam ayat 4. Dan disinilah penebusan itu menjadi sempurna karena umat Tuhan, karena umat yang dipilih, umat tebusan itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Di dalam ayat 12. Supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Penebusan menjadi sempurna karena kita menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi Allah. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih baik dari kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Amin. Setiap kita, saya percaya setiap kita rindu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kita memuji Tuhan. Karena itu adalah kerinduan yang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Untuk memuji dan memuliakan namanya senantiasa. Amin. Itu keistimewaan kita yang kedua. Karena kita hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan karena kita adalah umat. Saya dan Bapak Ibu adalah umat tebusan Allah. Amin. Yang ketiga adalah apa yang menjadi keistimewaan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga ialah kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus. Kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus. Dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, ketika kamu percaya. Saya dan Bapak Ibu dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kita percaya. Ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus, amin. Waktu kita percaya kepada Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tercatat di dalam ayat yang ke-13. Dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kamu percaya, kata firman Tuhan. Hal ini menjadi penegasan bahwa orang yang telah beriman kepada Kristus, orang yang telah percaya kepada Kristus, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bukan dimeteraikan karena melalui pengalaman-pengalaman rohani yang sudah menjadi pengalamannya. Yang dipercaya, kan ada orang yang percaya bahwa dia diselamatkan karena melalui pengalaman-pengalaman. Tapi firman Tuhan berkata, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus waktu kita percaya. Waktu Bapak Ibu percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setiap orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah sah. Saya dan Bapak Ibu sah menjadi anak-anak Allah dan kepunyaan Allah selama-lamanya. Kita sah. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita ketika itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dunia, pujian kita tadi, dunia tidak dapat merebut kita dari kasih-Nya. Dunia tidak dapat memisahkan kita karena kita sudah dicap, engkau milik Allah, engkau kepunyaan Allah. Saya dan Bapak Ibu seutuhnya milik Allah. Dan itu terjadi waktu kita percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sudah dicap. Kita ingin kehidupan kita jatuh bangun, tapi kasih Tuhan itu tidak lepas dari hidup kita. Karena apa? Kita sudah dicap, sudah
sudah dimeteraikan, kata firman Tuhan. Makanya waktu kita mungkin tergelincir, hilaf, marah-marah, atau mungkin sakit hati, akan selalu ada ingatan kayak mengingatkan kita bahwa kita itu harus mengasihi, harus mengampuni. Itu karena apa? Pekerjaan Roh Kudus, karena kita sudah dimeteraikan, kita sudah dicap. Nih, Ibu Gembala, milik Allah. Puji Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah kepunyaan Allah seutuhnya. Jangan pernah berpikir bahwa saya sudah hidup di dalam dosa, keluarga saya begini, saya bertengkar dengan anak saya, suami saya, dan lain sebagainya. Saya jatuh bangun dalam dosa, saya sudah tidak layak di hadapan Allah. Menyadari kita berdosa itu bagus, karena firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mengakui engkau berdosa, engkau celaka. Menyadari kita berdosa tidak layak itu bagus. Tapi ingat satu hal, kita adalah kepunyaan Allah. Tuhan sanggup mengangkat kita dari hal-hal duniawi yang tidak kita inginkan, tapi kita jatuh di situ, Tuhan sanggup angkat kita. Keluarga kita berantakan, Tuhan sanggup pulihkan. Tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil menjadi mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita hanya perlu tahu dan percaya bahwa saya, keluarga saya, anak-anak saya, suami istri saya, itu seutuhnya milik Tuhan. Kita hanya perlu berjuang, bertahan. Dan kita tidak sendirian, karena Allah, Kristus, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Oh, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Istimewa bukan? Puji Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Betapa istimewanya kita orang-orang yang percaya. Yang pertama, karena kita dipilih oleh Allah. Jangan pernah meremehkan kehidupan kita. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak layak. Jangan pernah berpikir, oke, kita menyadari keberadaan kita, tapi jangan hanya mau diam di situ. Bangkit. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita adalah tebusan Allah. Dan karena kita telah dimeteraikan, telah dicap oleh Roh Kudus. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan itu dahsyat. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar adalah umat pilihan Tuhan yang telah dibayar, ditebus dengan darah-Mu, bahkan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, tetaplah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Akui segala dosa-Mu di hadapannya, sehingga Dia menyucikan engkau dan hidup benar menjadi anak-anak yang istimewa dalam kehidupan sebagai manusia di dunia ini, bahkan terlebih-lebih di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sudah menjadi remah di dalam kehidupan umat-Mu. Berkati umat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berikan dia hikmat, kepandaian, bahkan kasih Tuhan menyertai, dan berkat Tuhan menyertai dia dalam studinya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam apa saja yang diperbuat. Tuhan buat berhasil demi nama Tuhan Yesus. Orang tuanya Tuhan berkati, saudara-saudaranya Tuhan lindungi semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan juga berkati, berikan hikmat kepandaian sehingga dia boleh menyelesaikan studinya tepat waktu dan nama Tuhan dimuliakan. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kami yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan.
kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti biasa dari info ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 sampai selesai bertempat di lobi. Kemudian hari Jumat ada doa pengerja lewat Google Meet. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan waktu untuk 30 menit, beberapa menit saja untuk kita berdoa bersama-sama. Nanti linknya akan dibagikan di grup. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada doa yang mau didukung lewat ibadah doa nanti, Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama. Kemudian ibadah raya minggu depan dari jam 10 sampai selesai kita akan dilayani oleh evangelisnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman. Kita akan berdoa bersyafaat pada hambanya Evangelis Reza. Boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala yang baik telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami. Kami ingin percaya pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu membawa kuasa, membawa mujizat di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami ingin percaya firman Tuhan yang telah kami dengarkan di siang hari ini dapat tertanam dengan baik di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin percaya setiap firman Tuhan, benih firman Tuhan yang kami terima di dalam persekutuan kami menjadi rema di dalam kehidupan kami, tertanam dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kiranya Roh Kudus selalu membuka kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Evangelis Elizabeth yang telah menjadi saluran berkat untuk kami di siang hari ini. Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat-Mu untuk hamba-Mu Evangelis Elizabeth di dalam pelayanannya, di dalam pendidikannya. Tuhan senantiasa melindunginya. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Apapun yang hamba-Mu rindukan, apapun yang hamba-Mu cita-citakan, apapun yang hamba-Mu inginkan di dalam kehidupannya, kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati setiap kerinduannya, pergumulannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami kita percaya Tuhan membuat perkara yang ajaib buat hamba-Mu Evangelis Elizabeth. Terima kasih Bapa di surga. Pada siang hari ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak, untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Franz Joseph. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu ada bersama-sama dengan kami, memimpin kami sebagai jemaat yang kecil. Bukan karena jumlah kami yang kecil, tetapi karena kuantitas dan kualitas kami semakin serupa dengan Kristus. Kami semakin menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami ingin percaya di dalam pelayanannya, kami bukan menjadi jemaat yang pasif, kami menjadi jemaat yang aktif untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat juga untuk gembala kami, Bapak Pendeta Franz Joseph, dimanapun hamba berada, pekerjaan pelayanannya, Tuhan senantiasa memberkati keluarga besarnya, istrinya, ibu gembala, anak-anak, cucu-cucunya. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kehidupan mereka dimanapun keluarga mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Jemaat-Mu, jemaat GBA Anugerah ini, mereka yang dalam lanjut usia, mereka yang orang tua, mereka anak muda, anak-anak kecil, menyerahkan setiap pribadi jenjang usia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami berumah tangga, dimanapun kami berada. Kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hadirat Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini bergumul
entah dalam ekonomi, di dalam keluarga, entah berbagai macam problema yang mereka hadapi. Tuhan, Kau memperhatikan kehidupan mereka, Kau menjamah setiap kehidupan mereka, memulihkan hati mereka, memperhatikan keadaan mereka, agar senantiasa di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap setia dan mereka tetap bersandar penuh terhadap Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami jemaat kecil, tetapi kami besar di mata Tuhan. Kami jemaat biasa-biasa, tetapi di mata Tuhan kami luar biasa. Memberkati setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan, GBI Anugerah ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tempat kami beribadah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan tempat ini untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati gedung ini, memberkati orang-orang yang mengelola hotel ini. Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Kami ingin percaya juga Tuhan, di dalam persekutuan kami, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami ingin percaya hujan pertobatan terjadi di tempat ini. Muka belakang sampai kiri kanan mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan program ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ibadah raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah doa pengerja kami, dan juga perencanaan Natal kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami boleh berencana, tapi Tuhan yang berkata. Kami ingin percaya di dalam setiap program ibadah kami, Tuhan beracara. Tuhan berkati setiap para pelayan Tuhan Yesus. Menyerahkan setiap para pelayan Tuhan ke dalam tangan. Memperhatikan kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus di dalam pelayanan kami semakin rendah hati, rendah diri. Ajar kami untuk bukan membangun panggung kami, bukan untuk mencari kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan saja dan nama Tuhan disenangkan. Menyerahkan setiap para pelayan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai kami luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan kota Makassar ke dalam tangan-Mu, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mendengarkan ada begitu banyak problema, ada begitu banyak masalah-masalah, berita-berita yang kami dengar bahwa bangsa kami akan mengalami resesi ekonomi, masuk ke dalam resesi ekonomi. Tapi yang percaya Tuhan besar memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Kami yang percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan tidak meninggalkan setiap kami orang-orang percaya yang ada di kota Makassar, yang ada di bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan kita, sebab Dia Raja kita. Thank you.
untuk memuliakan nama-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak hari Minggu, kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberkati puji-pujian umat-Mu menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu. Bahkan setiap umat-Mu sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga mereka yang lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit setiap kami percaya kuasa kesembuhan sudah Engkau berikan, dan di atas kayu salib bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh, sehingga kami boleh membawa kembali berkas-berkas yang baru. Kami kembali membawa sukacita dari surgawi. Kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Berkati persembahan umat-Mu Tuhan, biarlah dipakai semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, Engkau berkati kembali 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur, sehingga Tuhan buat mereka berhasil yang mengembalikan milik-Mu, sehingga persediaan makanan di rumah Tuhan dicukupkan. Hamba-Mu juga berdoa sesuai janji firman-Mu. Bukankah mereka tingkap-tingkap langit-Mu dan curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap, sehingga hasil tanah mereka tidak dihabisi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh bagi kami, Allah yang menyediakan bagi kami segala kebutuhan yang kami perlukan, terutama persediaan makanan di rumah Tuhan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan sidang jemaat-Mu dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan hamba-Mu dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau mengasihi, bahkan selalu ada bersama kami, dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan, dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu berperang melawan Kau terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin berhasil, bahkan semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan